warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Cordova. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, dan bahasa. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional tepat setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menyatakan bahwa bangsa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir 28 Oktober 1928 ketika pemuda di pelosok Nusantara sedang melakukan rapat pemuda. Pada tanggal tersebut yang kita sebut dengan Hari Sumpah Pemuda, para pemuda berikrar. Ikrar yang ketiga berbunyi menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia, menyatakan tekad para pemuda bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karakteristik atau sifat bahasa yang pertama, abrari. Maka dari itu setiap manusia bebas untuk menciptakan kosakata sendiri. Kebebasan inilah yang mencerminkan sifat bahasa, yakni abrari. Sistematis. Sistem dimaknai sebagai segala totalitas antara komponen atau bagian yang saling berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. 3. Unit. Jika kamu memperhatikan hakikat bahasa ini unik. Apabila jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, bahasa orang Jawa dengan bahasa orang Kalimantan tentu saja memiliki bahasa daerah yang berbeda. Tentu saja memiliki arti yang unik-unik. 4. Produktif. Sifat bahasa sebagai bahasa yang produktif. Maksudnya, dari kata produktif, bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabung dengan bahasa lain. Bahasa memiliki kekayaan dan dapat ditafsirkan dalam bentuk demi menghasilkan bahasa yang produktif. Dibutuhkan seni menulis, seni menggambar, dan seni mengutarakan imajinasi. Sifat bahasa yaitu sebagai pemersatu. Fungsi bahasa sebagai pemersatu, khususnya di Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada banyak potensi pemicu konflik sosial, baik yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, budaya, dan budaya masyarakat sebagai sarana mengungkapkan emosi. Hakikat bahasa. Fungsi bahasa dapat dijadikan sebagai sarana
mengungkapkan emosi seseorang. Ketiga, sebagai sarana komunikasi. Hakikat bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Hakikat bahasa berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang jika tidak mengenal bahasa. Kutipan dan daftar isi. Pada umumnya, penulisan kutipan sumber kutipan, nama belakang atau kelompok penulisan, pengarahan, dan tahun dari sumber kutipan. Contoh, Azari 2014, Santoso, Azari, dan Tang 2015. Jika kutipan langsung, maka wajib ditambah nomor halaman. Pager dituliskan dengan P atau Pax dituliskan dengan PP. Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa diganti dengan kata atau paragraf. Berapa contoh Azari 2000. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hingga secara lestari. Yang terkandung dalam kearifan lokal dalam sebuah adat. Contoh Nyokola merupakan adat tradisi yang sangat penting bagi masyarakat desa Panggada dan merupakan adat dari dahulu ada atau terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat Sasak. Pelaksanaan Nyokola harus tetap diiringi dengan gendang bule. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam adat Nyokola sebagai berikut. Nilai agama religius. Nilai religius ini merupakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situs pembicaraan dan sesuai dengan kaidah tata bahasa dalam PBU. Pengucapan bahasa Indonesia juga menjadi 3 macam, yaitu bahasa pergaulan, dalam lingkungan pertemanan, dan sebagainya. Menurut sejarah, cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Dengan kata lain, bahasa Indonesia itu merupakan anaka dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri merupakan anaka dari bahasa Austronesia. Bahasa Melayu dapat digunakan secara luas sebagai bahasa perantara perdagangan antara bangsa pada zaman kejayaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.